Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di sebuah desa kecil di pelosok Indonesia, hiduplah seorang anak bernama Andi. Desa tempat ia tinggal masih jauh dari modernisasi. Jalanan berlumpur, listrik sering padam, dan akses internet hampir tidak ada. Ayahnya seorang petani sederhana yang setiap hari bekerja di sawah, sementara ibunya menjual makanan di pasar untuk membantu ekonomi keluarga. Sejak kecil, Andi selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia sering bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana mesin bekerja, mengapa listrik bisa menyala, dan bagaimana orang di kota bisa berbicara satu sama lain melalui telepon. Namun, tidak ada yang bisa memberinya jawaban pasti. Karena keterbatasan ekonomi, Andi hanya bisa belajar dari buku-buku tua yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Setiap malam, ia belajar di bawah cahaya lampu minyak karena listrik di desanya hanya menyala beberapa jam sehari. Namun, semua keterbatasan itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia bermimpi suatu hari nanti bisa membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan juga orang-orang di desanya. Suatu hari, seorang guru datang ke sekolahnya membawa sebuah laptop. Itu adalah pertama kalinya Andi melihat perangkat elektronik canggih itu. Ia terpana melihat bagaimana laptop bisa digunakan untuk mengetik, menggambar, dan bahkan mengakses internet saat tersambung dengan modem kecil. Hatinya berkata, "Aku harus belajar ini." Setelah menyelesaikan SMA, Andi mendapat kabar bahagia. Ia diterima di salah satu universitas ternama di kota besar dengan beasiswa penuh untuk jurusan teknik informatika. Itu adalah kesempatan yang tidak bisa ia sia-siakan. Dengan berat hati, ia meninggalkan desa dan keluarganya untuk mengejar impian di kota. Namun, kehidupan di kota tidaklah mudah. Segala sesuatu berbeda, dari cara berbicara, pola hidup, hingga cara belajar. Ia harus beradaptasi dengan cepat. Ia tinggal di kos kecil yang sederhana, berbagi kamar dengan teman-temannya yang juga berasal dari desa. Untuk bertahan hidup, Andi bekerja paruh waktu sebagai penjaga warnet. Di sela-sela waktu kerjanya, ia belajar coding secara otodidak melalui internet. Ia mulai membuat program sederhana, belajar desain web, dan mencoba berbagai proyek freelance kecil-kecilan. Namun, tak semua berjalan mulus. Andi pernah ditipu oleh klien yang tidak membayarnya setelah ia menyelesaikan proyek. Pernah juga ia menghabiskan waktu berminggu-minggu mengerjakan aplikasi yang akhirnya ditolak oleh klien. Rasa frustasi dan putus asa sempat menghantamnya. Namun, ia selalu ingat kata-kata ibunya sebelum ia berangkat ke kota. Kesuksesan itu butuh kesabaran, Nak. Setiap kesulitan yang kamu hadapi, itu adalah bagian dari perjalananmu. Kata-kata itu terus menjadi penguatnya. Setelah bertahun-tahun belajar dan bekerja, Andi merasa ia sudah cukup siap untuk membangun sesuatu sendiri. Bersama dua temannya, ia mendirikan startup kecil di bidang edukasi berbasis teknologi. Ide mereka sederhana, menciptakan aplikasi yang bisa membantu anak-anak di pedesaan mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik melalui konten digital.
Mereka menghabiskan berbulan-bulan membangun aplikasi itu. Andi rela bekerja siang malam, mengorbankan waktu istirahatnya, bahkan seringkali hanya makan mie instan demi menghemat uang. Akhirnya, aplikasi mereka siap diluncurkan. Namun, realitas tidak seindah harapan. Mereka kesulitan mendapatkan pengguna, investor tidak tertarik, dan pengelolaan bisnis mereka masih sangat lemah. Uang mulai habis, dan satu persatu rekan timnya mulai menyerah. Startup itu akhirnya bangkrut. Kegagalan itu menghantam Andi begitu keras. Ia merasa sia-sia telah bekerja keras selama ini. Ia merasa gagal, kecewa, dan bahkan sempat berpikir untuk pulang ke desa. Tetapi, dalam momen-momen sulit itu, ia teringat mengapa ia memulai semuanya untuk membawa perubahan bagi orang-orang di desa seperti dirinya. Ia tahu ia tidak boleh menyerah. Dari kegagalan startup pertamanya, Andi belajar banyak hal. Ia mulai mengikuti seminar bisnis, membaca buku tentang kewirausahaan, dan mencari mentor yang bisa membimbingnya. Dengan bekal pengalaman dan pengetahuan baru, ia mencoba lagi. Kali ini, ia membangun startup yang lebih matang, dengan strategi bisnis yang lebih baik. Ia mengembangkan platform edukasi berbasis teknologi yang lebih menarik, lebih mudah diakses oleh anak-anak di daerah terpencil. Kali ini, usahanya membuahkan hasil. Aplikasi yang ia buat mulai menarik perhatian. Media meliput kisahnya, investor mulai berdatangan, dan dalam beberapa tahun, startupnya tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi edukasi terbesar di Indonesia. Kini, ia bukan lagi anak desa yang belajar di bawah lampu minyak. Ia telah menjadi pengusaha sukses yang membawa dampak bagi ribuan anak di pedesaan. Meskipun telah mencapai kesuksesan, Andi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia kembali ke desanya, membangun akses internet di sekolah-sekolah, memberikan pelatihan teknologi bagi anak-anak muda, dan membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat desa. Ia berdiri di depan anak-anak sekolah dasar, melihat wajah-wajah penuh harapan, dan berkata, "Aku dulu seperti kalian. Hidup di desa, penuh keterbatasan. Tapi jangan biarkan itu menghalangi impian kalian. Dunia ini luas, dan jika kalian berusaha cukup keras, kalian bisa mencapai apa saja." Di balik usahanya yang kini sukses, Andi tahu bahwa misinya belum selesai. Masih banyak anak-anak desa lain yang membutuhkan kesempatan, seperti yang dulu ia impikan. Dan ia berjanji akan terus berjuang untuk mereka.